Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dudung Angkasa SKZ M. Gizi Ardi, selaku dosen pengampu mata kuliah analisis zat gizi, izin memperkenalkan diri. Nama saya Lutfi Nur Hanifah dengan nomor induk mahasiswa 2019 0302009 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nida Auliana Miranti dengan nomor induk mahasiswa 20 230 20 20 48. Nama saya Rama Felita Delvina dengan nomor induk mahasiswa 2019 03 02 073. Saya Riputi Ramawati dengan NIM 2019 03 02 060. Nama saya Wita Dwi Amanda dengan nomor induk mahasiswa 2019 03 02 004. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari metode Geldahl dan metode Lowry. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu metode Geldahl. Metode Geldahl merupakan metode yang digunakan untuk menentukan kadar nitrogen dalam senyawa organik maupun senyawa anorganik. Nah, di dalam metode Geldahl terdapat kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kekurangan dari metode Geldahl ini, metode ini tidak memberikan pengukuran protein sesungguhnya karena tidak semua nitrogen dalam makanan bersumber dari protein. Nah, yang kedua, kekurangannya ini membutuhkan waktu lama, sekitar 2-3 jam, karena proses metode Geldahl terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama itu ada destruksi, yang kedua itu ada destilasi, dan yang ketiga ada titrasi. Nah, selain itu, kekurangan dari metode Geldahl ini juga terdapat prosedurnya lebih panjang, sehingga memungkinkan terjadi kesalahan karena kurang teliti yang dapat mempengaruhi hasil akhir. Nah, terakhir dari kekurangan metode Geldahl ini kurang baik digunakan untuk pemisahan protein terhadap komponen lainnya, khususnya untuk spirulina sp. Nah, selain itu metode Geldahl juga terdapat kelebihannya, yaitu metode ini cocok digunakan secara semi mikro karena hanya memerlukan jumlah sampel dan reaksi yang sedikit dan waktu analisa yang pendek. Selain itu, kelebihannya ini metode ini akurat untuk mengukur kadar protein kasar karena melalui perhitungan banyaknya kandungan nitrogen yang ada pada produk pangan. Nah, yang terakhir, kelebihan dari metode Geldahl, metode ini sangat sederhana untuk penetapan nitrogen total pada asam amino protein dan senyawa yang mengandung nitrogen. Metode Lowry merupakan yaitu uji protein kuantitatif secara modern, yaitu dengan menggunakan alat spektrofotometer visible. Metode ini juga digunakan untuk menguji kadar protein terlarut atau protein yang dapat diserap oleh tubuh. Selain itu, metode Lowry juga terdapat kekurangan dan kelebihannya. Yang pertama, kekurangannya itu intensitas warna tidak selalu sebanding dengan kadar protein. Nah, yang kedua, reaksi dapat dipengaruhi oleh sukrosa, lemak monosakarida, buffer fosfat, dan amonium sulfat. Nah, selain itu juga terdapat kelebihannya. Yang pertama, metode Lowry ini prosedurnya lebih sederhana dan hanya tergantung dari keakuratan alat spektrofotometer. Nah, yang kedua, metode Lowry ini menghasilkan kadar protein yang lebih tinggi dibanding dengan metode Geldahl, baik untuk variasi waktu pengadukan dengan magnetic stirrer dan kecepatan sentrifuge. Nah, yang terakhir ini metode memiliki kadar protein tertinggi yang dihasilkan dalam penelitian jurnal ini, yaitu sekitar 37,5144%. Spirulina sp. Cinabotaria merupakan sumber pangan fungsional potensial yang banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku industri makanan karena mengandung protein 60-71%, lemak 8%, karbohidrat 16%, dan vitamin serta 1,6% klorofila, 18% pikokyanin, 17% korakten, dan 20-30% acid dari total asam lemak. Alga jenis ini merupakan potensi yang besar untuk
dimanfaatkan sebagai sumber protein. Mikroalga jenis ini tidak hanya bertindak sebagai sumber protein sel tunggal atau PST, tetapi memberikan beberapa manfaat lainnya, antara lain seperti makanan pelengkap atau suplemen, sumber karotenoid, klorofil, dan sumber mikronutrien. Dalam perkembangannya, Spirulina sp digunakan sebagai bahan untuk pembuatan biskuit, roti, dan minuman untuk mendapatkan kadar protein yang tinggi. Dalam spirulina dikenal dengan berbagai macam metode untuk memisahkan protein dengan kandungan yang lainnya. Terdapat dalam Spirulina platensis. Di antaranya adalah metode Knedal dan metode Lowry. Saya akan menyebutkan beberapa reaksi atau reagen yang digunakan untuk penentuan kadar protein pada Spirulina platensis. Dalam menentukan protein menggunakan metode Lowry, terdapat beberapa reaksi atau reagen yang digunakan. Ada 4 jenis, yaitu reaksi A, reaksi B, reaksi C, dan reaksi D, serta larutan standar. Reaksi A ini terdiri dari 2 gram natrium karbonat yang dilarutkan dalam 100 ml natrium, ml natrium hidroksida. Kemudian reaksi B yang terdiri dari 5 ml tembaga 2 sulfat pentahidrat 1%, ditambahkan ke dalam 3 ml larutan natrium atau kalium tartarat 1%. Selanjutnya reaksi C. Reaksi C ini terdiri dari 2 ml reaksi B yang ditambahkan dengan 100 ml reaksi A. Lalu reaksi D yang terdiri dari reagen Folin, Sioseleau, diencerkan dengan Aquades, perbandingannya itu 1:1, serta larutan standar yang terdiri dari larutan bovin serum albumin, atau yang disingkat dengan BSA. Sedangkan pada metode Knedal menggunakan reagen atau reaksi berupa kalium sulfat, merkuri 2, oksida asam sulfat, natrium hidroksida, natrium tiosulfat, asam borat, serta asam klorida 0,02 N. Di sini saya akan menjelaskan tentang kecepatan kontrifus. Kesempatan kali ini saya akan membacakan grafik yang ada di samping saya. Oke, kadar protein tertinggi pada grafik diperoleh 37,5144% pada kecepatan kontrifus 6000 rpm menggunakan metode Lowry, dan terendah 23,48 rpm pada kecepatan kontrifus 4000 rpm menggunakan metode Geldah. Dalam variasi kecepatan kontrifus ini dihasilkan kadar protein tertinggi juga dihasilkan dari metode Lowry. Hal ini disebabkan pada metode Geldah kurang akurat bila diperlakukan pada senyawa yang mengandung atom nitrogen yang terkait secara langsung ke oksigen. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lamanya pengadukan dalam magnetic stirrer. Oke, waktu pengadukan dalam magnetic stirrer bertujuan untuk mencampur spirulina sp dengan buffer fosfat agar tercampur secara merata, yang dapat mempengaruhi proses berikutnya yang pada akhirnya menentukan hasil dari kadar protein. Jika proses pemisahan antara protein dengan komposisi lainnya, misalnya karbohidrat dan yang lainnya terpisah secara sempurna, maka akan diperoleh kadar protein yang tinggi yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan yang lain, misalnya sumber protein dalam makanan, fungsional, kecantikan, dan lainnya. Saya akan menjelaskan langkah-langkah yang diperlukan. Di metode Geldah ini menggunakan 2 langkah, yaitu metode kuantitatif dan kualitatif. Analisis kadar protein menggunakan kadar protein kasar.
Sampel yang akan ditimbang dan dimasukkan ke dalam tabung berukuran 30 ml. Lalu ditambahkan dengan 1 gram K2SO4, 40 mg HGO, dan 20 ml H2SO4. Sampel dididihkan selama 1–1,5 jam dan didinginkan. Isi labu geldal ditaruh di dalam alat destilasi dan labu dibilas 1–5 kali dengan 1–2 ml air. Air bilasan ditaruh di dalam alat destilasi ditambah dengan larutan NaOH, Na2SO2, O3. Erlenmeyer 125 ml berisi 5 ml H3BO3, lalu didestilasi sampai 15 ml. Tabung kondensor dibilas dan ditampung di Erlenmeyer yang sama. Isi Erlenmeyer diencerkan 50 ml dan dititrasi dengan HCl 0,02N sampai warna berubah menjadi abu-abu. Metode Lowry. Di metode Lowry ini, untuk menentukan kadar protein menggunakan cara ekstraksi. Nitrat hasil ekstraksi diambil sebanyak 1 ml lalu ditambahkan dengan aqueous hingga volumenya 4 ml dan dicampurkan dengan 5 ml per reaksi C. Lalu diaduk rata dan diamkan selama 15 menit. Kemudian ditambahkan dengan 0,5 ml per reaksi D lalu diaduk dan didiamkan selama 30 menit. Serapannya akan diukur dengan spektrofotometer dengan panjang gelombang 650 nm untuk menemukan konsentrasi protein pada mikroalga spirulina sp digunakan kurva standar BSA atau bovine serum albumin.